detik-detik Rizky hanyut dan terseret banjir yang menggenangi selokan sempat terekam CCTV salah satu rumah warga dan viral di media sosial. Ya, rekaman CCTV memperlihatkan saat korban yang sedang mandi hujan bersama dua saudara perempuannya Ragam berita pilu yang menyasar anak-anak menghiasi penghujung tahun 2024. Dan inilah viral bocah hanyut di selokan Wiyung, Surabaya hingga anak 6 tahun jatuh dari lantai 18 apartemen di Bintaro. Benarkah semua karena kelalaian orang dewasa yang berada di dekatnya? Naas menimpa Muhammad Rizky, balita berusia 3,5 tahun. Korban hanyut terbawa arus banjir di selokan Babatan RT 05 RW 02 Babatan Wiyung, Surabaya, Selasa kemarin. Mirisnya lagi, korban ternyata tinggal bersama sang bude di sebuah rumah kos tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara kedua orang tuanya tengah mengadu nasib di Malaysia. Video detik-detik Rizky hanyut dan terseret banjir yang menggenangi selokan sempat terekam CCTV salah satu rumah warga dan viral di media sosial. Ya, rekaman CCTV memperlihatkan saat korban yang sedang mandi hujan bersama dua saudara perempuannya dan lolos dari pengawasan sang bude tiba-tiba saja mendekati selokan selebar setengah meter dan memiliki kedalaman hampir 1 meter yang tengah meluap. Dalam hitungan detik, tubuh korban langsung terseret masuk ke dalam selokan dan tersapu arus deras hingga hilang dari pandangan. Karena saluran itu lebarnya kurang lebih kan 50-60 cm. Nah, itu tadi ada pipa yang di situ notabene menutupi menghalangi sampah. Sudah sempat didodol di depan warga, rumahnya Pak Bayut itu. Namun sudah sampai ke dalam, sudah tembus, tidak ditemukan. Saya melihatnya ini memang satu keadaan yang cukup memilukan ya. Di satu sisi memang kondisi anak-anak usia 3 tahun ini kan anak-anak yang masih butuh banyak pengawasan dari orang dewasa. Karena biar bagaimanapun mereka masih belum bisa mengenali tentang mana sih lingkungan atau keadaan yang berbahaya dan mana yang tidak. Melihat ada air, hujan, ini kan mereka menganggapnya kayak, oh aku bisa bermain. Apalagi melihat ada kakak-kakak yang juga ada di sana tanpa ada pengawasan dari orang dewasa. Pastinya anak akan lebih mudah untuk terjebak pada situasi-situasi yang berbahaya. Saya sangat prihatin karena baginya itu anak tuh luar biasa ya, berkah dari Allah, titipan Allah yang harus kita jaga, kita sayangi. Sayangnya hingga semalam, upaya polisi bersama BPBD, Basarnas, dan warga sekitar untuk melakukan pencarian belum membuahkan hasil. Pencarian dilakukan mulai dari penyisiran di sekitar selokan tempat lokasi awal korban hanyut hingga ke area sungai yang penuh eceng gondok di sekitar perumahan. Menurut tim SAR, pencarian terpaksa dihentikan lantaran beragam kendala di lapangan. Rencananya pencarian akan dilanjutkan hari ini. Lantas apa kata psikolog melihat kejadian miris ini? Benarkah yang salah adalah karena kelalaian orang dewasa? Kita sudah mencari di titik awal di Gang 2, kemudian sudah disisir sampai ke Jalan Wiyung, Raya Wiyung sudah disisir. Nyebrang ini sudah disisir, tadi dengan beberapa perahu, ada 5 perahu yang kita turunkan. Bagi para orang tua, kalau memiliki anak balita, memang perlu disadari butuh sekali kekuatan fisik, gitu ya, untuk bisa mengasuh. Karena biar bagaimanapun mereka di usia-usia yang sangat
punya rasa ingin tahu yang besar, keinginan bermain dan mengeksplorasi gitu ya, keinginan untuk banyak bertanya, ingin tahu tanpa mereka pahami mana sih yang berbahaya untuk mereka atau tidak. Karena biar bagaimanapun keselamatan anak gitu ya, lalu proses tumbuh kembang anak butuh support dari orang-orang dewasa yang juga sehat fisik dan sehat mental serta sehat emosinya. Kayak gitu-gitu aku nggak tega sih ngelihat kalau misalnya video-video kayak anak-anak yang berhubungan dengan anak, aku nggak kuat ngelihatnya. Naas tak hanya menimpa balita Rizky. Dari kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang, naas juga menimpa bocah perempuan berusia 6 tahun. Korban tewas diduga akibat terjatuh dari lantai 18 apartemen yang dihuni keluarganya Senin sore lalu. Mirisnya, jatuhnya korban tidak disadari oleh asisten rumah tangga yang bertugas menjaganya. Korban diduga terjatuh saat sedang bermain di area balkon apartemen. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi tengkurap di rumput-rumput apartemen oleh satpam apartemen dan sang ART yang sempat panik mencari korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke Palembang, kampung halaman orang tuanya, untuk dimakamkan di sana. Hingga saat ini, polisi masih terus mendalami kasus ini guna mengungkap secara pasti penyebab jatuh dan tewasnya korban. Ya itu tadi, itu tugasnya ibu ya. Dan saya sebagai single mom, saya juga nggak bisa menampilkan kalau kita harus bagi waktu kapan cari uang, kapan juga ngasuh anak. Jadi manajemen waktu harus diatur gitu ya. Tak hanya kisah miris tewasnya bocah-bocah anak warga biasa, sederet anak artis juga sempat mengalami nasib naas. Mulai dari Kaisar Akira Aiman, putra dari Bahman alias Wox, drummer Mata Band, yang ditemukan tewas usai tenggelam dan terseret ombak ganas di pantai Klingking, Bali, Oktober lalu. Yang paling bikin sedih sebenarnya pas di pemakaman tuh aku berusaha nggak nangis, sama sekali berusaha nggak nangis, sekalipun ya adalah aku sedikit kemana aku nangis. Yang paling bikin aku sedih ketika yang anak-anak 5 brother ini foto teh 4 foto hanya udah dibak, udah diituin. Itu yang paling aku sedih banget kemarin. Sedih banget. Pas saya di tengah tuh sengaja dikosongin tuh, saya udah ke penjaga makam tuh, ini nggak boleh ada yang isi ya, ini buat saya. Pas saya kemarin dilihatin, ini tuh aku sempat ayah, yang isi malah kamu gitu. Ya udah takdir mah ya, udah takdir. Ya saya juga ke Allah, ya Allah, saya terima takdirnya, tapi nggak apa-apa lah kami nangis gitu ya Allah. Zefania Karina yang baru berusia 6 tahun, putri dari Karen Puro, penyanyi jebolan Indonesian Idol yang tewas setelah terjatuh dari lantai 6 balkon apartemen saat tengah mandi hujan pada bulan Februari 2020. Bahkan kasus ini diwarnai konflik antara Karen dan mantan suaminya yang telah bercerai. Gak ada orang tua yang harusnya anak yang menguburkan orang tua, bukan orang tua yang menguburkan anak. Hati saya hancur, berkeping-keping. Seperti untuk apa lagi saya kerja keras untuk siapa? Naas juga sempat dialami Arsy Hermansyah, putri sulung Anang Hermansyah dari pernikahannya dengan Ashanti.
Ya, tahun lalu atau tepatnya pada bulan Juli 2023, Arsy yang kini berusia 10 tahun jatuh dari ketinggian, yakni dari sebuah wahana permainan monkey bar setinggi 2 meter. Akibatnya, Arsy yang sempat mengalami sesak nafas pasca jatuh langsung dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami cedera tulang punggung. Arsy lagi main monkey bar yang gini. Nah terus Arsy kan udah bisa yang satu swing gini. Arsy pengen coba yang kedua, udah 2 tangan kirinya nggak kuat mau megang. Terus mau yang 3 langsung tangan kirinya jatuh terus kejatuh. Licin banget itu kan Arsy keringetan sampai kapalan. Ada crack di tulang belakangnya dia ya Mbak, di tulang belakangnya dia. Nah kita kan punya alat CT scan, jadi Arsy harus di CT scan gitu karena takutnya kenapa-napa. Karena anak itu kritis dan pintar, jadi dia akan mengcapture apa yang lingkungan terdekatnya dulu, orang tua, kakak-kakaknya, terus mbak-mbak di rumah, baru lingkungan sekolah. Itu akan dia capture semua, baru dia ramu kan, gitu nanti akan diikutin yang mana gitu.